Itu aturannya. Jadi wajib ya, Wajib dengan resep dokter. Dan dokternya dokter apa biasanya, yang ahli apa? Kembali pada keluhan. Kalau dokter apa saja yang meresepkan, saya tidak bisa berkata seperti itu. Dokter umum juga bisa, karena dokter punya hak untuk mengobati pasiennya. Tetapi ketika dokter umum meresepkan, mungkin dia akan bertanya, atau itu hak dokter, jadi bukan kompetensi saya. Tapi semua dokter punya hak untuk menuliskan. Tapi intinya harus dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Iya, saya lanjutkan. Saudara ahli, cyanida ini kan kimia. Ya. Tadi saudara juga telah melakukan percobaan terhadap Vietnam Ice Coffee, dimasukkan cyanida berapa kali, entah itu di susu, entah itu di sebelum es atau di atas es. Apakah dengan ditambahkannya cyanida itu bisa merubah warna daripada yang pembanding itu tadi? Kan saudara ahli juga punya pembandingnya. Apakah ada warna yang berbeda di antara yang saksi lakukan? Baik, ahli. mudah-mudahan foto ini bisa memberikan gambaran, karena agak berbeda dengan aslinya, karena kemampuan dari fotografi. Di sini kalau dibandingkan, ini tanpa ditambahkan cyanida, warnanya berbeda. Ini agak kekuningan, kemudian ini paling pekat hitam. Ini hampir mendekati. Jadi ada perubahan warna dari yang tanpa cyanida. Itu yang saya amati. Menurut pengetahuan ilmiah yang saksi, yang ahli kuasai, apa yang menjadi dasar itu bisa berubah warna seperti itu? Jadi masing-masing senyawa punya sifat. Reaksi yang terjadi juga menunjukkan hasil sesuai dengan pengamatan. Sifat apa yang terjadi di sini secara mendalam, karena ini adalah cyanida senyawa kimia, tetapi yang lainnya susu itu protein dan segala macam yang saya tidak tahu secara lengkap isinya seperti apa. Kopi memang mengandung kafein, tetapi juga mengandung senyawa-senyawa lain. Bagaimana reaksinya dengan cyanida? Warna apa yang terjadi? Rupanya ketika urutan dia kontak juga memberikan hasil yang berbeda. Pertama, cyanida, es, susu, kopi, air panas. Kedua, dan seterusnya sampai yang keenam. Yang paling pekat adalah ketika cyanida ditambahkan di dalam serbuk kopi, kemudian disiram dengan air panas. Jadi terjadilah warna coklat pekat. Dan ini uap gasnya luar biasa. Nah, itu adalah sifat dari masing-masing senyawa kimia yang kontak. Saya tidak bisa menggambarkan spesifik karena banyak sekali senyawa yang tidak diketahui ada di situ. Tapi apabila itu disimpan lama, apakah itu akan merubah juga warnanya? Kemungkinan besar, karena di sini saya tidak melakukan percobaan sampai disimpan lama. Kalau ada fakta yang mengatakan ketika disimpan sampai dalam waktu lama dia berubah, sangat memungkinkan terjadi. Sangat memungkinkan. Kalau menurut pengetahuan ahli, warna apa? Apakah warnanya itu bisa berbagai macam warna ataukah hanya satu warna kalau disimpan terlalu lama? Di sini pH-nya basa. Pada pH basa biasanya umum terjadi instabilitas dari suatu senyawa-senyawa biologi. pH 13 itu senyawa pH yang sangat tidak stabil. Dia akan mengalami kerusakan. Begitu juga pada pH asam. Protein pada pH 13 terdenaturasi. Artinya protein akan terbakar, hitam. Mungkin juga protein susu akan hitam terjadi. Tergantung pada kontak dia dan berapa lama reaksi itu terjadi. Nah, semakin lama didiamkan, berarti semakin lamalah reaksi itu terjadi, hasil perubahan akan memungkinkan terjadi lebih hebat. Berarti warnanya hitam nantinya. Kemungkinan sangat dimungkinkan sangat kemungkinan hitam itu. jadinya. Nah, tadi juga saudara ahli juga menjelaskan bahwa waktu
kemungkinan dimasukkannya cyanida adalah 16.30 sampai 16.45 yang tadi ahli paparkan. Namun saya belum bisa memastikan itu tanggal berapakah, kapankah. Jadi hanya waktu saja di situ dikatakan 16.30 sampai 16.45. Namun belum dijelaskan lah ini tanggal berapa nih. Kan bisa saja tanggal entah itu bulan apa gitu. Di sini. Perhitungan ini, jadi saya mohon maaf sebelumnya, saya tidak memprediksi menambahkan. Karena kalau menambahkan saya harus mengatakan siapa yang menambahkan. Saya hanya mengatakan di sini cyanida masuk ke dalam kopi tersebut. 90 jam, 89,79 jam. Pada saat dilakukan pengukuran pertama kali oleh laboratorium forensik Polri. Tinggal dihitung mundur ke belakang, sehingga jatuhnya pada jam TKP kejadian jam ini. Sementara cukup Majelis. Saudara saksi, saudara ahli ya, maaf ya. Apakah saudara sendiri melakukan penelitian atau pemeriksaan semua dengan barang bukti ini, atau hanya saudara membaca berita acara daripada ahli toksikologi Pak Nusarman, atau bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, saya membaca dan menerjemahkan dari hasil tersebut, kecuali percobaan rekonstruksi. Jadi saudara hanya membaca berita acara, kemudian saudara pada persidangan ini mencoba menerjemahkan berita acara tersebut. Betul. Ya. Dengan demikian, saudara memberikan pendapat ini dengan asumsi bahwa berita acara ini benar ada fakta bahwa ada masuk ke dalam tubuh korban sebanyak 298 seperti yang disebut dalam berita acara. Asumsinya begitu. Seperti yang saya tulis dalam surat keterangan ahli yang saya buat. Tapi soal apakah itu betul masuk atau tidak, saudara sendiri tidak tahu. Sudah terbukti bahwa di dalam lambung ada masih tersisa 0,2 mg per liter. Enggak. Apakah saudara tahu bahwa memang ada masuk 298 miligram? Berdasarkan keahlian saya berkata masuk. Masuk. Ya. Oke. Coba saudara jelaskan pendapat daripada saudara ahli ya, pada ahli Nusarman. Saya tidak mau mengomentari pendapat ahli yang lainnya. Saya hanya berpegang pada pendapat saya sebagai ahli sendiri. Ya, saudara kan menerjemahkan pendapatnya Nusarman. Saya tidak menerjemahkan pendapat, saya menerjemahkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium forensik Polri. Saya tidak tahu siapa yang mengerjakan di situ. Kalau di dalam laboratorium Polri kan tidak ada di sana dikatakan bahwa itu masuk, hanya hasil aja. Berdasarkan itu saya menerjemahkan saudara kan hasil. tadi kan menyatakan berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa korban itu minum. Kan itu dasar saudara mengatakan bahwa itu ada masuk. Mohon maaf Bapak pembela pengacara, jangan buat bahasa yang membuat saya pusing. Langsung to the point. Sekarang begini, kalau mau to the point ya, ini kan ada berita acara. Saudara tidak pernah memeriksa. Langsung saudara memberikan pendapat ada masuk ke dalam tubuh. Kalau masuk kan pasti kan ada yang melakukan. Nggak mungkin lompat masuk ke dalam tubuh kan. Jadi sehingga pasti kan saudara tadi kan mengatakan bahwa itu masuk karena berdasarkan keterangan saksi. Karena begini ahli ya, di persidangan ini yang kita masih persoalkan.